Nah, rotary anti wind blade ini dia ada papan di tengah-tengahnya, itu ada 3 papan. Itu berfungsi untuk berjalan juga di sawah gitu, dan juga dapat berfungsi sebagai meratakan. Yang lebih hebat dibanding dengan menggunakan singkal, yaitu pada saat bertemu dengan jerami atau gulma, dia akan tercacah menyatu dengan tanah. Berbeda dengan menggunakan singkal, itu agak sedikit terhambat pada saat ada jerami ataupun gulma-gulmanya. Untuk membajak dengan ketinggian lumpur dengan ketinggian 20 cm, teman-teman cukup menggunakan rotary anti wind blade ini dan iron wheel di belakang, jadi tinggal berjalan. Sistem transmisinya teman-teman bisa gunakan gigi 2 atau gigi 3 di depan dan gigi 2 atau gigi 3 di belakang. Untuk membajak di sawah, teman-teman gak perlu khawatir menggunakan traktor ini karena ini sudah paling inovatif, sudah paling multifungsi digunakan. Pada saat teman-teman bekerja di sawah, dia menggunakan universal 3-point hitch, dia bisa menggunakan rotary dan implemen apapun. Nah, untuk bekerja di sawah, teman-teman harus gunakan rotary di belakang sini. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan semua alat pengolahan lahan ini bekerja di sawah dangkal. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Di episode sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat sistem penggunaan, kelebihan, kekurangan, cara penggunaan dan lain-lain. Itu semua mesin ini sudah saya jelaskan semua di video sebelumnya. Kemudian juga saya sudah menjelaskan bagaimana semua mesin ini bekerja di ladang yang kering. Dan kali ini saya akan menjelaskan semua mesin ini bekerja di sawah-sawah dangkal. Seperti apa? Ayo ikuti terus. Seperti biasa, saya akan jelaskan dulu mulai dari yang paling kecil ini, kultivator sistem 1 gardan. Berbeda dengan penggunaan di ladang kering, teman-teman semua harus mengganti implemen yang ada. Jadi kalau di ladang kering ini harus menggunakan rotary di depan. Kalau ini harus menggantikan dengan paddy wheel ya, atau roda apung atau roda pada saat menggunakan di sawah. Dan bar resisten ini juga harus diganti dengan singkal atau plow. Sistem kerjanya adalah teman-teman sama seperti traktor tangan pada umumnya. Sistem pada umumnya adalah dia berjalan, kemudian tanah itu akan dibalikkan oleh singkal gitu ya, dibalikkan satu persatu berjalan, dan itu sudah ada efek pembajak. Dengan menggunakan singkal itu, untuk kedalaman bajak teman-teman itu bisa atur sendiri, mulai dari 20 cm sampai 30 cm tergantung kedalaman yang ditekan oleh tangan kita gitu ya. Kemudian lebar bajak sendiri seperti biasa ya, singkal lebar bajaknya kurang lebih sekitar 30 cm saja seperti ini ya. Jadi berjalan lurus, kemudian tanah terbalik dan sebelahnya juga sama kayak gitu. Nah, untuk di sawah dia memiliki implemen yang dijual terpisah, yaitu teman-teman bisa menggunakan rotary anti wind blade di depan. Nah, rotary anti wind blade ini dia ada papan di tengah-tengahnya, itu ada 3 papan. Itu berfungsi untuk berjalan juga di sawah gitu, dan juga dapat berfungsi sebagai meratakan, dan juga garu di belakang juga bisa dipakai. Itu implemen yang dijual terpisah. Pada saat teman-teman semua menggunakan implemen ini implemen efektif sekali untuk meratakan sawah hingga siap untuk ditanam. Oke, selanjutnya kita bahas kultivator dengan sistem 2 gardan. Berbeda dengan sistem 1 gardan, sistem double gardan ini pada saat membajak di sawah dangkal tidak perlu mengganti implemen apapun. Jadi teman-teman sudah lihat implemen seperti ini, ada rotary anti wind blade dan ada ban paddy wheel di belakang sini ya. Dia tinggal langsung dicelupkan ke sawah dan efektif untuk bisa membajak. Karena ini menggunakan sistem double gardan, dia memiliki kelebihan yang lebih baik pada saat membajak menggunakan 1 gardan. Karena kenapa? Pada saat teman-teman semua berjalan membajak, rotary ini akan mencacah tanah yang dilaluinya, sehingga tanah yang dilaluinya langsung tercacah dan terbajak menjadi rata tanpa perlu gelebek lagi, membuat traktor ini sangat efisiensi waktu dan penggunaan tanpa perlu 2 kali kerja. Nah, lebar bajak yang dihasilkan ini lebih lebar dibanding dengan menggunakan singkal. Kalau tadi kita lihat singkal lebar bajaknya kurang lebih segini 30 cm, dan ini lebih besar lebar bajaknya. Kedalaman juga sama, kedalaman teman-teman bisa atur 20 hingga 30 cm. Tapi dia memiliki kelebihan yang lebih hebat dibanding dengan menggunakan singkal, yaitu pada saat bertemu dengan jerami atau gulma,
dia akan tercacah menyatu dengan tanah. Berbeda dengan menggunakan sikal, itu agak sedikit terhambat pada saat ada jerami ataupun gulma-gulmanya. Ya, jadi seperti itu cara kerja di sawah dangkal. Kemudian kita akan langsung jelaskan FTI 2010DE traktor 4 roda mini. Untuk membajak di sawah dangkal, teman-teman harus menggunakan rotary anti wind blade di depan sini dan juga iron wheel di belakang sini yang sudah include dalam satu paket pembelian traktor 4 roda mini FTI 2010DE. Yang perlu diperhatikan teman-teman semua, FTI 2010DE memiliki bobot mesin yang cukup berat. Pada saat bekerja di sawah, teman-teman harus perhatikan level ketinggian antara lumpur dan juga air ya. Jadi ketinggian tanah paling keras di bawah, kemudian lumpur, dan juga ketinggian air itu harus diperhatikan. Untuk membajak dengan ketinggian lumpur dengan ketinggian 20 cm, teman-teman cukup menggunakan rotary anti wind blade ini dan iron wheel di belakang. Jadi tinggal berjalan. Sistem transmisinya teman-teman bisa gunakan gigi 2 atau gigi 3 di depan dan gigi 2 atau gigi 3 di belakang gitu, tergantung dengan kebutuhan. Kenapa gigi 2 atau gigi 3? Tergantung kebutuhan semua. Teman-teman bisa menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan atau hasilnya gitu. Kalau teman-teman semua memiliki ladang atau sawah dengan ketinggian lumpur hingga 30 atau 35 cm, itu teman-teman semua bisa menggunakan rotary anti wind blade ini dan ditambahkan iron wheel di sampingnya. Iron wheel yang kecil ini di sampingnya untuk membantu berjalan pada saat membajak di sawah dangkal dengan ketinggian 30 hingga 35 cm. Dan bagaimana dengan sistem transmisinya? Yaitu sama seperti yang tadi. Teman-teman bisa atur gigi 2 atau gigi 3 di depan dan gigi 2 atau gigi 3 di belakang seperti itu. Nah, semua implemen yang saya jelaskan itu sudah include dalam satu pembelian FTI 2010DE generasi ketiga ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau bekerja di sawah harus beli implemen lagi, kalau bekerja di ladang kering harus beli implemen lagi. Jadi itu sudah include satu pembelian. Oke, dan selanjutnya yang terakhir kita akan bahas crawler traktor. Untuk membajak di sawah, teman-teman nggak perlu khawatir menggunakan traktor ini karena ini sudah paling inovatif, sudah paling multifungsi digunakan. Pada saat teman-teman bekerja di sawah, dia menggunakan universal 3-point hitch, dia bisa menggunakan rotary dan implemen apapun. Nah, untuk bekerja di sawah, teman-teman harus gunakan rotary di belakang sini untuk membajak. Sistemnya yaitu PTO akan memutarkan gardan rotary, kemudian rotary akan berputar mencacah sawah-sawah yang dilaluinya. Bahkan kalau ada jerami, rumput, gulma, dan lain-lain ini semua tercacah dengan halus dari rotary tersebut. Untuk membajak, rotary ini memiliki lebar yang paling lebar di antara semua jenis mesin pengolahan ini, itu sekitar 120 cm. Kedalamannya sendiri teman-teman bisa diatur ya, tergantung kebutuhan 20 hingga 30 cm untuk kedalamannya sendiri. Dan kapasitas kerjanya itu hingga 1500 meter persegi dalam waktu hanya 1 jam saja. Dia memiliki sistem transmisi yang fleksibel di mana ada 3 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur. Ditambah 2 rasio transmisi. Jadi artinya dia memiliki 6 transmisi untuk majunya. Ya, jadi 3 kecepatan transmisi rendah dan 3 kecepatan transmisi tinggi. Untuk bekerja di sawah yang masih ada jerami-jeraminya, teman-teman gunakan rasio gigi rendah, kemudian gunakan gigi 1 sampai gigi 3 tergantung kebutuhan, ya tergantung kelebatan dari gulma-gulma tersebut. Nah, kemudian tinggal turunkan hidrolik dan sambungkan kopling PTO-nya, teman-teman bisa langsung membajak. Ya, jadi seperti itu aja. Kesimpulannya adalah dari semua mesin ini itu tergantung kebutuhan teman-teman semua karena memiliki karakteristik, keunggulan, kekurangan, kelebihan masing-masing. Ya, seperti contohnya FTL 900H ini dia memiliki harga yang paling murah. Ya, jadi ini adalah keunggulan yang dimiliki kultivator satu gardan. Tapi sistem penggunaan bekerja di sawah dangkal itu kurang begitu efektif atau kurang begitu maksimal dibanding dengan semuanya. Contohnya seperti ini aja ya, FTL 820 dengan sistem double gardan dia mencacah lebih baik dibanding dengan satu gardan. Lebih cepat lagi FTI 2010DE karena dia sistemnya tinggal diduduki dan tidak cepat lelah karena tidak berjalan. Dan lebih baik lagi dan lebih cepat lagi menggunakan crawler tiller dengan sistem PTO dan dia akan mencacah tanah lebih lebar dan lebih cepat lagi. Kedua ini adalah mesin yang cocok untuk bekerja di ladang yang luas. Makanya semua mesin ini tergantung dari kebutuhan teman-teman semua, memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan keunggulan dan kekurangan masing-masing. Oke, jadi seperti itu aja video kali ini. Di video selanjutnya saya akan membahas semua mesin ini menggunakan implemen lainnya untuk membuat saluran air atau membentuk bedengan. Oke, gitu aja dari saya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Maulana dan sampai jumpa lagi.